Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Syifa Azhara. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer 2.3.7, yaitu kita langsung intinya aja kali ya. Langsung aja. Jadi part 1 itu establish basic connection, access the CLE and explore help. Oke, di step 1 connect PC1 to S1, use a console cable. Kita kecilin aja. Jadi kita akan menyambungkan dua PC ini, dua perangkat ini. Jadi ini karena perangkatnya berbeda kan, jadi kita pakai kabel konsol aja. Ini kan disuruh pakai kabel konsol ya maksudnya. Sorry. Ini di RS233, lalu di sini pakai konsol gitu. Nih 2.3.2. Nah, lalu step selanjutnya yaitu establish a terminal session with S1. Jadi kita klik dulu PC satunya, kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke terminal. Nah ini ya, sini kan ada pertanyaan nih. What is the setting for bit per second? Jadi jawabannya itu 9600. Lalu ada pertanyaan lagi, yaitu what is the prompt display on the screen? Jadi di S1 ini menandakan saya lagi di user access model. Oke, sudah ya. Selanjutnya step 3 yaitu explore the IOS help. Jadi pertanyaan pertama, ada pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu which common begins with the letter C? Jawabannya itu connect ya. Ini. Lalu pertanyaan kedua, which command are display? Itu ada telnet, terminal, dan tracer route. Lalu ke S1 ke T itu which command are display? Itu ada telnet dan terminal. Oke, lanjut ke part 2, explore access models. Jadi step satunya itu enter privilege X model. Lalu pertanyaannya S1, pertanyaannya what information is displayed for the enable command? Jawabannya adalah truth of privilege command itu berfungsi buat masuk ke mode privilege ya. Lalu pertanyaan selanjutnya S1 tab itu pertanyaan what display after pressing the tab key? Jawabannya adalah enable. Memang fitur command completion menangkap perintah secara otomatis. Terus pertanyaan lagi, what will happen if you type t table at the prompt? Pertanyaannya tidak terjadi apa atau hanya berbunyi atau kosong karena perintah T tidak unik atau bisa
berujung ke telnet atau terminal. Lalu ketika ditekan enter pada perintah S1 enable, pertanyaannya adalah how does to prompt change. Jadi prompt berubah menjadi S1. Jadi selanjutnya yang terakhir itu how many command are displayed how the privileged access mode is active. Jadi ada jauh lebih banyak perintah yang ditampilkan. Ya, untuk perintah yang berawal huruf C terdapat sekitar 5 perintah atau lebih seperti clear, clock, configure, connect, and copy. Lalu step 2, enter global configuration mode. Itu kita masuk ya. Di S1 kita masukkan perintah configure. Jadi jawabannya adalah pertanyaan what is the message. Di step 2 ini tanya what is the message that is displayed. Jawabannya configure for terminal. Lalu kan tadi di klik enter lagi, aku masuk terminal buat ke defaultnya. Lalu ada pertanyaan nih, how does to prompt change, yaitu prompt berubah menjadi S1 configure pagar seperti ini, menandakan masuk ke global configure mode ketika exit atau N buat kembali ke privilege mode. Exit ya. Nah, di step 3 use the clock command, yaitu S1 clock, show clock. Show clock, kita enter. Nah, what information is displayed, what is the year that is displayed. Jadi ini menampilkan informasi waktu saat ini pada switch. Tahun default yang ditampilkan yang ditampilkan itu ada 1993. Lalu kita coba ketikkan clock, kita tekan enter, dia akan muncul buat 2 layar aja ya, biar lebih jelas. Dia akan muncul incomplete command. Lalu kalau kita ketikkan clock, lalu kita tambahkan tanda tanya up,
dia akan muncul set the time and date. Kita tambahkan lagi. Clock set, dia akan menampilkan hh.mm.ss current time. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, what would have been displayed if only the clock set command had been ethernet. Jadi itu incomplete commit. Lalu kalau kita masukkan show clock, jadi nih tadi kan clock set ya, itu buat Oke, lanjut. Explore additional command message. Kita tulis CL, habis itu kita tab. Seperti itu munculnya. Kita clock. Nah, seperti itu menampilkannya. Kalau kita clock set, dua enter. Oh sorry, seharusnya ada spasi di sini. Dia akan mengeluarkan tanda seperti ini. Tanda ini menunjukkan ke angka 25 ya. Karena format jam maksimal adalah 23. Kita buat lagi contohnya. 32 00
25 nya kita ubah jadi 15. Dia menunjukkan tanda panah lagi ke 32 karena jumlah hari dalam sebuah itu memaksimalkan 31. Tuh baru bisa. Oke, ini sudah terjawab semua ya. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.